Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube aku. Jadi hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, teman-teman udah tahu belum nih kira-kira ciri-ciri dari simple past tense itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Yap, simple past tense itu identik dengan adanya verb kedua. Oke, tapi teman-teman tahu nggak ya kira-kira simple past tense itu digunakan ketika kalimatnya itu atau kejadiannya itu apa aja nih? Nah, jadi teman-teman, simple past tense itu biasanya digunakan ketika kita mau jelasin a series of action in the past. Ya, for example, she studied math, did English homework, then slept at 10 p.m. Nah, di sini kan jadi ada beberapa rangkaian kejadian di waktu lampau. Kemudian yang kedua, completed action in the past. The example, they went to Jogja 2 years ago. I made the mango juice yesterday. Nah, di sini jadi ada keterangan waktu untuk simple past tense yaitu adanya ago, bisa dicontohnya 2 years ago atau juga bisa yesterday. Ya, kemudian yang ketiga ada habit in the past. I played soccer every Sunday when I was a child. I always did my homework on time when I was a student. Nah, jadi ini kebiasaan yang dilakukan ketika lampau, ketika udah lewat nih. Yang kalimat pertama, aku main bola setiap hari Minggu ketika aku masih anak-anak. Berarti sekarang dia udah nggak anak-anak, makanya dia udah nggak main bolanya tuh setiap hari Minggu gitu. Oke. Kemudian kita lihat nih, gimana ya cara bikin kalimat pakai simple past tense. Nah, di sini nih mirip kayak yang simple present tense itu ya. Jadi, simple past tense juga dibagi jadi dua, yaitu nominal dan juga verbal. Kalau nominal masih sama, ciri-cirinya ada to be-nya nih teman-teman. Ada to be-nya. Kalau yang verbal, namanya aja udah verb ya, pasti ini ada verb-nya atau ada kata kerjanya. Ada kata kerja. Nah, untuk yang nominal, pembagian to be-nya itu masih sama ya. Kalau kalau di simple past tense itu to be-nya hanya ada 2, teman-teman. Kalau yang present tense itu kan ada 3. Kalau di sini hanya ada 2, yaitu was dan were. Ya, to be yang was itu digunakan ketika subjeknya she, he, it, dan I. Kemudian yang were itu digunakan untuk they, untuk we, dan you. Nah, kita lihat untuk yang positif itu ada subjek, baru to be-nya, baru deh pelengkapnya. Contohnya, he was a pilot. Dan untuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan not aja setelah to be-nya deh. He was not a pilot. Kemudian ketika kalimat tanya, to be-nya diletakkan di depan. Was atau were plus subjek plus pelengkapnya jangan lupa ada tanda tanyanya nih. Contohnya, was he a pilot? Nah, diingat untuk yang nominal, si subjeknya itu tidak melakukan suatu aktivitas ya, teman-teman. Kemudian kita lihat ke bagian verbal. Nah, ini nih ciri-ciri dari simple past tense ada di sini adanya verb 2. Tapi diingat, verb 2 ini hanya digunakan ketika kalimat positif aja nih, teman-teman. Ya. Jadi verb 2 digunakan ketika positif aja. Contohnya di sini ada they went to school. When ini verb 2-nya dari go. Jadi mereka pergi ke sekolah. Nah, kemudian di bagian negatif, verb-nya itu menjadi verb aslinya, teman-teman. Atau biasa saya sebut sebagai verb 0. Ya, jadi apapun subjeknya,
ketika berada di negatif dan juga interrogatif, verb-nya itu balik ke verb aslinya, itu teman-teman. Dan subjeknya hanya did. Oke? Kalau di present kemarin kan ada does sama do kata bantunya. Sekarang di past tense hanya did. Jadi di sini kalimatnya they did not go to school. Mereka tidak pergi ke sekolah. Nah, dilihat sini verb-nya jadi verb awal ya. Kemudian pada kalimat interrogatif, did-nya atau kata bantunya diletakkan di depan dan verb-nya balik ke verb awal juga. Jadinya, did they go to school? Apakah mereka pergi ke sekolah? Nah, gitu ya teman-teman. Gampang kan tentang simple past tense? Nah, sekarang saya sudah siapkan latihannya nih. Fill in the blanks with the past simple of verbs in the bracket. Nah, jadi di sini ada kalimat yang masih ada bagian kosongnya. Nah, kosongnya ini diisi dengan verb tapi bentuk past tense-nya nih, teman-teman. Ya. Misalnya nih yang pertama, Janet titik-titik a film on TV. Nah, di sini di dalam kurung sudah ada petunjuknya bahwa ini watch. Nah, verb 2 dari watch itu seperti ini, watch. Nah, kemudian yang kedua, the girl titik-titik her homework. Kata bantunya, di sini sudah ada petunjuknya finish sebagai verb. Berarti verb 2-nya bentuknya seperti ini nih. Finished. Nah, jadi kalau di simple past tense, verb 2-nya itu ada yang tinggal tambahin ed aja, teman-teman. Ada juga yang berubah sama sekali. Yang berubah banget. Contohnya kayak go itu jadinya went. Ya. Go jadinya itu went. Nah, ini berubah banget kan? Bukan ditambahin ed. Tapi kalau yang ditambahin ed itu namanya regular verb. Kalau yang berubah banget itu namanya irregular verb. Ya. Ini contoh dari irregular verb, teman-teman. Oke. Untuk soalnya sampai 12 bisa dikerjakan secara mandiri ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman menuliskan bentuk negatifnya dari simple past tense. Nah, di sini juga sudah ada kata bantunya, kata kerjanya, dan juga not-nya. Not ini artinya dia negatif kan? Nih, misal kita dari yang kedua deh. Carol, titik-titik for the party. Carol, kata bantunya tadi did, terus karena dia negatif, ingat verb-nya balik ke verb awal atau verb aslinya nih. Ya, jadi Carol did not appear for the party. Itu teman-teman. Soal yang lain bisa dikerjakan secara mandiri. Ini yang interrogatif. Nah, di sini sudah ada subjeknya serta verb-nya. Ya, ingat kalau di interrogatif itu did-nya diletakkan di depan. Jadinya did Caroline, verb-nya balik ke verb awal. Did Caroline like, ya? Did Caroline like to be disturbed? Apakah Caroline suka diganggu? Gitu. Oke? Teman-teman bisa lanjutin deh soal latihannya. Gampang kan tentang simple past tense? Kemudian yang ini, teman-teman bisa coba ubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan juga interrogatifnya. Kalau teman-teman masih ada sedikit lupa-lupa atau untuk memastikan ini yang saya tulis sudah benar belum ya? Itu teman-teman bisa cek lagi nih tadi tata cara penulisan dalam simple past tense itu seperti apa. Oke? Ternyata mudah ya belajar tentang simple past tense. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu teman-teman belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!